malaikah. Jadi syahwat itu dibutuhkan, amarah juga dibutuhkan untuk dalam rangka apa? Untuk menjaga gairah itu. Bagaimana kita membela diri, bagaimana kita membela agama kalau tidak amarah. Tetapi kata Al-Ghazali, dua hal ini harus dan seharusnya ada di bawah kontrol akal, dan akal itu di bawah kontrol hati al-qalb. Dan al-qalb itu min ruh, dari ruh, kan gitu. Jadi tidak mau menghilangkan, seperti Utsman nggak boleh dihilangkan. Ya. Manusia sejelek apapun nggak bisa dihilangkan. Cuman persoalannya apa bisa dikendalikan dan siapa yang mengendalikan? Apa justru sebaliknya syahwat yang mengendalikan hati atau akal, atau amarah yang mengendalikan hati dan akal, atau sebaliknya? Nah, Allah itu menginginkan, kata Al-Ghazali, agar akal itu mengendalikan syahwat dan amarah. Nah, makanya Al-Ghazali yang pertama menyebut itu nafsun itu dalam makna yang umum, tetapi yang kedua al-latifah, nafsul latifah alladzi dzakarnaha haqiqatul insan, karena inilah hakikat manusia gitu. Inilah yang disebut hakikat manusia. Apa itu nafsuhu wa dzatuhu, al-qalbu ar-ruhu gitu. Walakinnaha tusufu bi awsafin mukhtalifah bihasbi ikhtilafi ahwaliha. Ini keadaan jiwa ini nanti karena dia fluktuatif, dia itu tidak statis, dia selalu bergejolak. Kenapa bergejolak? Karena ada dorongan-dorongan daya tarik antar ruhani dan jasmani itu, antar ruh dan materi. Kalau dia faidha sakanat tahtal amri wa zayalahal ittirab, kalau dia masih bingung, ada artinya bergejolak, bisa babi mu'aradati syahwati, karena dia melawan syahwat dan amarah tadi, maka dia itu kemudian disebut dengan an-nafsul lawwamah, nafsu yang masih berpenyakit, karena kadang menang, kadang kalah ruhani, kadang jasmani yang menang. Tapi kalau sudah ruhani dan akal itu mendominasi syahwat dan amarah di bawah kendalinya, itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Tetapi sebaliknya, kalau kalau nafsu ini sudah dikendalikan oleh syahwat dan amarah, kemudian hati sudah mati, akal sudah padam, maka disebut dengan nafsul ammarah. Jadi konteks nafsul mutmainnah, nafsul ammarah, nafsul lawwamah adalah konteks pertempuran abadi dalam diri manusia. Saya kira itu. Terima kasih. Karena Allah itu menciptakan iblis juga ada manfaatnya, setan ada manfaatnya. Jadi itu saja yang kita ambil. Oh iya, betul. Karena dalam diri kita, Al-Ghazali itu yang bilang ya, di dalam diri kita itu ada anasirul malaikah, ada anasirul syayatin, ada anasirul hinzir, ada anasirul qalb, ada semua itu. Ya, ada semua. Tetapi apakah yang mengendalikan kita? Itu ya kenapa kita punya kebebasan memilih, karena banyak unsur ya. Anasirul malaikah, bahkan anasirul syayatin. Ini Nabi sendiri yang mengatakan, ma min ahadin illa walahu syaitan. Tidak seorang pun yang tidak punya syaitan. Wali syaitan, saya pun punya syaitan. Walakin aani Allah, tapi Allah membantu saya hatta malaktuhu, sehingga saya bisa mengendalikan dia. Gitu. Jadi orang yang bukan tanpa amarah, bukan tanpa syahwat, bukan tanpa setan, bukan tanpa binatang. Orang yang baik itu bisa mengendalikan semua unsur itu di bawah kendali akal dan ruhani atau kolbu. Iya, kalau memahami apa yang disampaikan Ustadz Rosi ini atau yang dinarasikan itu ulama sufi, gitu. Tapi ya, ada juga sebaliknya, ulama sufi itu ulama wali malatiyah. Wali malamatiyah gitu. Itu nggak mau dilihat keseluruhannya, tapi itu nanti kembali juga jadi wali sufi gitu. Tapi tidak tahu ya, Allah yang tahu, hanya yang bisa bolakkan hati kolbu kita. Kita akan narasinya kita berpikir positif gitu. Tidak membelakkan siapapun orangnya gitu. Ada wali majdub itu, ada juga. Ada 3 wali kalau nggak salah itu. Ada wali sufi gitu. Wali sufi pasti pakainya baik, cara tuturnya baik gitu. Kalau wali malamatiyah ya karena itu sejarahnya kalau nggak salah itu iblis merasa baik, ternyata di belakangnya itu titiknya tadinya takut, iblis itu selalu dampak menguasai wali itu, jadinya ya itulah berbuat tidak baik, tapi hatinya tetap bertahan kepada Allah itu. Saya baca itu apa ada teksnya ini ya.
fa in sakana tahtal amri wa zayaluha al-ittirab bisabab mu'aradatu syahwat summiyan nafsul mutmainnah. Wan nafsu bi manal awwal la yatasawwaru juha ila Allah taala. Ya, nafsu yang pertama tadi enggak ada rujukannya yang cenderung kepada jasmani. Fa innaha mub'adatun anillahi subhanahu wa ta'ala wa hiya hizbu syaitan. Walakin idza lam yatimmu sukunaha walakinnaha sarat mudafi'atan linnafsi asyahwaniyah sumiyat an-nafsul lawwamah. Fa idza tarakat al-i'tirad, sudah tidak punya daya lawan lagi, dia kalah kepada jasmani, wa adat li muqtadi syahwat, dia sudah tunduk kepada ajakan syahwat, sumiyat an-nafsul ammarah, kan gitu. Itu Al-Ghazali yang bilang, bukan saya. Jadi kalau saya ngomong nanti ngarang-ngarang gitu kan. Makanya saya nggak suka menggunakan pendapat pribadi saya, walaupun saya punya begitu. Lebih bagus yang punya loh, Bang. Lebih bagus yang punya, karena maksudnya kita kan mengembangkan yang ini. Janganlah kita berpatokan seperti yang cuma ada di situ. Terhadap apa yang disampaikan Ghazali begitu, karena dia saya setuju juga. Jadi kalau saya ya, ada juga yang maksudnya lebih bagus lah kalau saya lihat, sama kayak Sayyidina Umar ya. Di mana Sayyidina Umar, setan sama iblis kalau lihat jejak kakinya udah lari itu. Takut itu ada. Jadi iya, kan pasti ada ilmunya. Seperti apa ilmunya? Nanti kita cari rame-rame di sini. A'anallahu hatta malaktuhu, kata Nabi itu. Ada orang yang dibantu oleh Allah sehingga setannya terkendali gitu. Jangankan saya, sampean, Nabi saja mengaku wali syaitan, saya punya setan. Dikali ya kalau setan itu jadi wali. Kayak Utsman gitu. Dia kan wali syaitan. Setan atau tidak, saya nggak mau ikut campur itu, mau jadi setan. Enggak apa-apa, yang penting ada walinya. Biar dia setan, yang penting ada walinya. Daripada aku itu belum ada wali. Ada wali orang tua, wali murid, kalau gitu. Menurut saya gini Bang, atau Ustadz semuanya yang guru-guru di sini, menurut saya kalau cara memahami yang positif, meskipun jelek seperti Nabi Musa dan Nabi Khidir, sama-sama Nabi ya itu. Tapi pengikut Nabi Khidir tidak ada kan. Nah, itu tapi Nabi Musa ada gitu. Nah, gitunya jadinya positif, jangan campur aduknya dengan negatif dulu gitu. Biar enak, tidak tujuannya tidak menyelah atau mencaci seseorang yang tidak baik. Kalau baik mari kita dibaik dulu. Sebentar. Kalau buruk mari kita buruk. Nanti bisa dicampur aduk, silahkan. Seperti kopi dan gula, sama-sama baik kan. Intinya sama-sama baik. Sebentar. Yang begini. pahit, yang gula manis. Supaya tidak kabur ya. Supaya tidak kabur. Jadi makanya saya sering bilang, jangan salah dalam mencintai dan dalam membenci. Kita dapat pahala kalau kita membenci dengan yang dibenci oleh Allah. Dan kita harus cinta dengan apa yang Allah cintai, begitu. Apakah ada anjuran dalam Al-Quran untuk kita mencintai ya golongan yang dibenci Allah? Enggak ada. Silahkan cari dalilnya gitu ya. Kalau tadi ada pertanyaan dari siapa ini, mari kita cari rame-rame sebabnya. Kenapa kok Sayyidina Umar itu ditakuti oleh jin, setan? Karena begini, kalau kita itu takut, ya benar-benar takut kepada Allah, maka seluruh makhluk ini akan takut kepada kita, gitu ya. Seluruh makhluk, apapun itu. Berarti kalau kita masih ada yang berani ke kita, berarti kita masih berani kepada Allah, tidak takut beneran, gitu. Jadi ukurannya di sini, ya. Semakin kita itu bertakwa, maka semakin tinggi karomahnya. Inna akramakum indallahi atqakum, itu saja dalilnya. Makanya ya kan. Siapa itu? Sayyidina Umar mendengarkan langkahnya saja takut setan. Jangankan itu ya, orang tidak berjilbab di hadapan Nabi ada karena ada Umar datang langsung dipakai jilbabnya itu. Apakah mereka itu lebih takut kepada Nabi? Kepada Umar ketimbang Nabi? Bukan. Cuman Allah itu menampakkan ya bahwa ada karomah yang ditampakkan oleh Allah dari ketakwaannya Sayyidina Umar. Nah begitu. Mari kita semakin
semakin tambah ketakwaan kita begitu. Nah, begitu. Ya, Wattaqullah kalau- haqqa tuqatihi. Takutlah kepada Allah sekuat. Iya. Nah itu cuma gampang diucapkan tapi agak Waalaikumsalam. sulit. Waalaikumsalam. Agak sulit ya direalisasikan gitu ya. Lanjut. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam semua Kang. Semuanya Kang. Oh iya. Ya, giliran Anda sekarang Iya. Mas. Izin host. RS ya. Iya boleh. Ya, saya betul terkesimak dengan kultum singkat lah, ceramah-ceramah singkat di room ini gitu. Tapi izin host, izin Ya. boleh bertanya? Boleh. Silakan ya. Ya. Guru-guru Tapi semua di sini, Om. tapi saya ingin bertanya sama Mimnya, boleh nggak? Boleh. Halo, Ya. Mbak Mem. Halo Mim. Mbak Ya, moderator. silakan. Halo. Iya, saya terkesimak dengan tema dengan narasi-narasi Akang yang barusan dengan hostnya tadi. Coba saya ingin bertanya sesuai dengan tema judul ya. Mim, oke ya. Al-Quran itu kan 30 juz, Ya, 114 surah, ya. 6.236 ayat. Lalu, Pertanyaannya, berapa mas gram mahar yang harus saya siapkan Mim untuk melamar dirimu? Waduh. ya ampun. Ini Hebat ini pertanyaannya. Jawab aja. pakai ala Nabi Muhammad Siti Khadijah ya. Bisa nggak? Aduh. 20 ekor unta merah. Berarti 6 miliar lah. Tunggu. Kau di sini aja kau bagi-bagi dulu. Kau bagi-bagi koin Ini dulu. berarti nggak ngeliat ada siapa di sini ini kok tiba-tiba. Enggak sabar. Ustaz. Prof, sabar Prof. Ini jadi Sakti, kau bagi-bagi koin dulu di sini. Mau lihat keikhlasanmu itu untuk meminang si Mim ini. Kau bagi-bagi koin dulu. Aduh, baru diuji gini masa ini. Udah tanya. Keren ya host ya, semua ya Kang Rozi. Keren. Iya, kenapa saya anggap keren? Karena tema judulnya itu berhubungan dengan kita semua sebenarnya, gitu kan? Ya, mutmain. Oke. Di sisi lain, paham. saya terkesimak dengan narasi atau nafsu saya dengan narasi Kang Rozi. Di sisi lain, saya terkesimak dengan nafsu ingin melamar Kang Mim. Siapa si Mim? Si Mim ya. Di sisi lain, Kang AC Kipas terkesimak dengan nafsu untuk memberikan lempar-lemparan gitu nah. Waduh. Ini banyak nafsu, banyak sisinya. Yang penting ada manfaatnya. Kayak begini, kalau saya yang Umar tadi ya, kan kalau menurut saya setan itu masuk kan masuk ke dalam darah ya. Berarti kalau masuk ke dalam darah itu ada unsur dari makan dan minum. Karena dari makan dan minum itu setan bisa masuk ke dalam diri kita. Di dalam Al-Quran ada mengatakan makan minumlah kalian itu yang halal lagi baik, dan jangan engkau menuruti langkah-langkah setan. Berarti dalam makan dan minum ada unsur setan. Makanya biar dia ayam goreng, biar dia apa semua yang halal-halal, kalau buat saya itu haram hukumnya. Iya, jadi haram itu. Mau sapi yang dikatakan halal itu haram kalau buat saya. Bang Haji, Bang Asih. Iya. Bang Asih, Gimana? boleh saya lengkapi apa yang saya katakan itu tadi ya? Ini dari kitab Kimia Sa'adah. Apa yang saya katakan itu tentang tadi unsur-unsur itu ya. Jadi di dalam diri kita itu waqad jama'at fi batinika sifatun, ada banyak sifat Bang. Minha sifatul bahaim, ada binatang itu. Jadi kita ini binatang memang, makanya ada definisi binatang yang berpikir begitu. Kemudian minha sifatus siba, ada juga sifat binatang buas. Jadi binatang buas artinya ingin mematikan, ingin melukai, ingin menerkam. Itu sifat dari kita itu ya. Kalau binatang tadi makan, minum, kawin itu. Wa minha sifatul malaika, ada sifat malaika.
Di sini ada titik 2, farruhu haqiqatu jauharika. Inilah yang disebut dengan ruh hakikat dari eksistensimu. Wa ghairuha gharibun minka. Yang lain itu asing, yang asli ini. Fal wajibu 'alaika an ta'rifa hadha. Inilah yang harus dikaji terus ini. Wa ta'rifu anna likulli wahidin haula'i wada'un wa sa'adatun. Nah, masing-masing yang unsur ini punya kesenangan dan punya kebahagiaan dan punya kedukaan. Kalau kebahagiaannya binatang, sa'adatul bahaim fil aqli, makan, usyurbi, minum, naum, tidur, nikah, kawin. Itu jadi ngomong kawin itu sebenarnya kebinatangannya itu muncul dia itu. Mau mengawini Parah ini. Jadi bilang sakti ini kebinatangan ini. Waduh, Iya, parah ini. kebinatangan. Karena yang disebut di sini. Tidak begitulah. Nah, gini, saya jelaskan dulu. Fa inna sa'adatal bahaim fil aqli wa syurbi wan naumi wan nikahi. Jadi kalau selalu ingin makan, minum, tidur dan mau kawin, itu binatangmu lagi muncul itu. Kalau kamu bagian dari unsur ini, maka kamu urusannya perut dan kelamin saja gitu. Oke. Sekarang aku ceritakan. Ini yang mudah-mudahan bermanfaat lagi. Kalau secara kontinu kita mengkonsumsi itu cahaya, maka yakinlah bahwa diri kita itu akan bercahaya dengan sendirinya, bercahaya dengan Tuhannya. Kalau kita cuma makan nasi, ya nasi. Pasti masih ada kebinatangan, masih ada, semua ada. Tapi kalau Hilang suara? Mana suaranya? Lu banyak konsumsi cahaya si AC ini. Gimana ini kok cahaya dikonsumsi? Izin sedikit bertanya Ustaz Tabe. Ada pandangan begini, nafsu itu tidak boleh di depan, tapi juga tidak boleh di belakang. Jadi ibarat kuda itu harus sejajar. Pada saat kondisi nafsu di depan, terjadilah tadi syahwat yang menguasai. Tetapi pada saat nafsu di belakang, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka untuk mensejajarkan nafsu itu dengan diri ini, kira-kira ada rumus enggak untuk dipakai? Karena nafsu itu tidak bisa dibunuh, tidak mungkin. Karena nafsu makan saya kan nafsu untuk bekerja, nafsu untuk dan sebagainya, mencari nafkah dan sebagainya. Itu kan nafsu semua. Cuma kan bagaimana mensejajarkan ini antara nafsu dengan hati atau akal dan sebagainya. Izin. Iya, ada itu. Di sini ada lanjutannya, Bang, kalau dibaca. Apa yang saya sebutkan tadi itu, kalau dibaca itu ada lanjutannya, ya. Cuman takut kepanjangan kalau misalnya wali setan sudah ada ini, wali setan ini. Halo. saya mau baca AC, ada yang nanya. Wali setan. Kerjaannya pada teori membaca, artinya busuk. Iya. Enggak, ini apalagi lagi gimana ini Usman ini? Enggak, gini loh. Kita Datang bulan, lagi datang bulan tuh. Dia kan sudah mengatakan bahwa kita cuma teori. Ya, itu dari tadi dia nguntip kita itu. Dia nguntip kita dari tadi, cuman diam-diam aja dia. Ini gini ya, tadi kan aku bilang. Karena saya on cam. Kang Usman, jadi begini Kang Usman. Kalau tertarik, diam aja di situ, nggak usah ngomong ya. Sabar Bang. Jadi Kang Usman, larang-larang kok gua dikasih mulut suruh ngomong ya. Tadi lu bilang kan kita cuman kita cuman teori. Yang tadi ku bilang praktek, yaitu dari makan dan minum membuat diri kita ini bercahaya. Ini karena sudah cuman mau makan barang haram. Begini nih. Padahal sudah ada aturan yang diberikan oleh Rasulullah supaya jadikan diri kita ini sebagai cahaya. Kan begitu. Iya, lampu berarti kan kayak matahari. Makanya di situ Allah katakan Allah akan membimbing nurnya mengeluarkan kamu dari gelap gulita. Kan begitu. Jangan jadikan diri kita jadi biasa beginilah. Jadikan diri kita cahaya. Supaya setan pun itu takut sama cahaya. Supaya nggak ada yang mengalir setan di dalam diri.
Nah, iya kan seperti itu. Ini pekerjaannya loh Bang. Rasul bilang itu bahwa setan itu mengalir di darah kita ya karena apa? Karena kita makan itu, makan makanan yang memang halal lagi baik. Tapi kebanyakan kita menuruti langkah-langkah setan. Nggak khusyuk, mau cari khusyuk di sholat. Khusyuk dalam makan dan minum saja nggak ada. Ngaku Allahumma barik lana Mungkin fima saya razaqtana sikapi wa qina dulu, Bang. azabannar. Ya. Bang Asih. Lanjut. Ya betul itu. Jadi saya setuju dengan Anda. Karena begini, orang wali saja makan satu suapan saja masuk di perut kita itu turun, dicopot itu kewaliannya gitu. Itu satu suapan saja, apalagi koruptor. Kapan itu bisa wali koruptor itu kalau miliaran gitu ya. Nah, karena apa? Ya, satu suapan saja itu membuat asad jawariuhu alima aulam ya'lam gitu. Nah, begitu redaksinya saya kalau tidak keliru ya. Jadi bermaksiat seluruh anggota tubuh ini, baik kita yang kita makan itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Begitu ya. Tidak sengaja kita makan. Makanya orang wali itu berhati-hati. Siapa dulu yang ngundang, siapa dulu yang mau memberikan jamuan makan gitu ya. Berhati-hati karena walaupun secara fikih dia tidak berdosa karena tidak tahu. Ya, bahwa haram yang disuguhkan itu gitu ya. Tapi kan berhati-hati. Nabi Musa saja itu tidak makan kalau bukan hasil dari jerih payahnya sendiri. Itu Nabi Musa. Berat itu. Ya kalau saya ya yang penting jangan ngurus-ngurus lah gitu ya. Yang penting ya dikasih ya makan saja gitu. Enggak ngurus, ikut mazhab Syafi'i gitu ya. Enggak repot gitu ya. Itu saja. Lanjut. Lalu saya nambahin nih. Jadi nafsu itu memang tetap ada dia. Setiap kali mati pasti dihidupkan kembali dia itu. Betul nggak, Erozi? Ya, tadi ada pertanyaan begini, bagaimana kita mengendalikan sehingga bisa ideal gitu ya. Karena nafsu itu nggak bisa dibuang, kebinatangan nggak bisa dibuang, kesetanan juga nggak bisa dibuang. Bagaimana? Begini caranya. Jadi puncak kebaikan kita kan sebagai manusia ingin kebahagiaan kan, kebahagiaan sejati. Tamamus sa'adah itu namanya, kebahagiaan sejati. Orang mau menyebut surga atau apa terserah, itu tamamus sa'adah. Itu mabniun ala thalatha asya. Jadi dibangun di atas 3 unsur. Yang pertama itu quwwatul ghadab, ada daya amarah. Orang nggak akan bahagia kalau tidak punya daya amarah. Kemudian al-quwwatus syahwaniyah dan daya syahwat. Orang tidak akan pernah bahagia kalau tidak punya syahwat. Bayangkan ya, ada laki-laki tampan kaya nggak punya syahwat. Misalnya ini LRS ini tampan kaya tapi nggak punya syahwat, ya nggak akan mau lah Mbak Mim itu, nggak akan bisa bahagia. Kemudian yang ketiga al-quwwatul aqilah atau al-quwwatul hidayah. Ya Nah, bagaimana kemudian aturannya? Aturannya begini, fayahtaju ayyakuna amruha mutawassita. Ketiga unsur ini harus seimbang. Mutawassita di sini. Li'alla tazida quwwatu syahwat. Tidak boleh daya syahwat itu dominan. Karena kalau dominan fatukhrijuhu ila rukhsah, akan menyebabkan kita kepada dosa, kehinaan. Fayahliku, kemudian fayahliku, maka celaka orang ini kalau daya syahwatnya itu dominan daripada yang lain. Au tazida quwwatul ghadab, atau daya amarah itu terlalu tinggi, dominan begitu, surplus. Fatukhrijuhu ilal humuki, maka dia akan mengantarkan orang itu kepada kengawuran, ngawur, al-humuk. Ngawur, mentang-mentang punya tanduk, dia beton diseruduk gitu ya, patahlah tanduknya, nggak ngukur-ngukur gitu ya. Fayuhliku, kemudian dia akan celaka gara-gara itu. Faiza tawasatot, dan apabila seimbang al-quwatani, 2 daya ini, bisyarati quwatil adli atau iquwatil aqli, dengan bimbingan daya akal, dalla ala tariqil hidayah. Ini yang akan mengarahkan kita kepada jalan hidayah. Jadi jalan hidayah itu bukan tiba-tiba, tetapi memang ada usaha untuk menekan daya syahwat dan daya amarah. Itu. Wa kadzalika kalau ghadab, begitu juga amarah, idza zada, apabila berlebih, surplus,
sahila alaihi darbu wal qatlu. Orang mudah marah, mudah emosi, mudah melukai, mudah membunuh gitu. Wa idza naqasah, apabila kurang, tidak ada punya daya amarah, zahabatil ghirah, enggak punya gairah, enggak punya cemburu, enggak punya. Baik fid dunya, fid din, fid dunya wal akhirah, tidak ada. Wa idza tawassatat, apabila seimbang daya amarah di bawah kendali akal, karena as-sabru was-syaja'ah, sabar dan syaja'ah itu ketika daya amarah itu seimbang, dia di bawah kendali akal, berada di bawah kendali anasirul malaikah gitu. Jadi yang penting adalah keseimbangan gitu maksudnya ya. Keseimbangan nggak boleh hilang. Kalau hilang bukan manusia itu. Kita hilang akal itu disebut bukan manusia, cuma dihargai saja anak manusia itu. Malaikat saja enggan kan? Nggak mau mendampingi itu. Pertanyaannya, Saya kira itu, terima kasih. Ya, pertanyaannya, bentar ya, pertanyaannya itu kan begini ya. Apakah mempengaruhi kemakrifatan kalau kita itu mencintai seorang yang cantik? Silakan jawab dulu. Tuh, ya Allah. Ya, gini Kiai, kalau kita mengacu ke sejarahnya Ibn Arabi itu mencapai tingkat yang begitu tinggi karena dia kecewa dengan mencintai perempuan. Kecewa dengan cinta perempuan, dia kemudian mencari cinta sejati. Jadi jangan sepelekan salah mencintai itu, atau cinta yang tidak tercapai itu jangan sepelekan, karena itu bisa mengantarkan kepada cinta ruhani yang sangat tinggi. Itu Ibnu Arabi, silakan baca. Apakah Ibnu Arabi itu berangkat begitu saja dengan? Iya, itu mantan pacar saya itu Bang, mantan pacar saya. Yang mana itu? Rabi Adawiyah itu. Bukan, ini Ibnu Arabi. Oh, Ibnu Arabi, ya. Ada anjuran begini, Ustaz. Salah sendiri lah kalau dia begitu. Kita sementara marah, jangan berdiri, usahakan duduk. Bagaimana pengaruhnya nanti? Kalau duduk masih marah, pergi berwudu. Kalau masih marah, pergi sholat. Selesai sholat masih marah, bukan memang manusia sudah setan, memang sudah menjadi setan. Nah, bagaimana mengendalikan ini? Apakah teori ini benar? Ada enggak korelasinya di sana? Berdiri, duduk, kemudian berwudu. Teori yang paling bagus itu makan dan minum. Ketika kita makan itu api neraka, maka kita selalu berpikir buruk, kita selalu berprasangka buruk. Teori yang tertinggi itu Nabi Adam saja dikeluarkan dari surga cuma gara-gara makan dan minum loh. Makanya itulah. Makanya tadi duduk, kan marah kita biasa berdiri toh. Enggak usah. Duduk. Jangan terlalu disiplin ilmu. Disiplinlah di dalam makan dan minum. Itu aja. Bang Kipas, siap. Nabi Adam diusir karena makan saja, nggak ada minumnya. Iya sudah, memang makan saja. Tapi maksudnya saya bilang cuma Nabi Adam itu bukan karena makan minum, karena godaan mim itu, kaumnya mim. Aduh, Saya paham. Kulu wasrabu halalan thayyiban, kulu wasrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Saya paham itu saudaraku. Cuma tadi kan ada satu metode bagaimana mengendalikan amarah. Ini kan mengendalikan amarah di samping tadi duduk, sudah berwudu, sudah sholat 2 rakaat, taubat. Tapi emosi itu tidak bisa terkendali. Minum obat tidur ya. Tapi saya cocok dengan konsep mutawasito itu yang disampaikan Kirozi itu, bahwa memang nafsu itu tidak bisa dimatikan, tidak bisa dihilangkan. Di dalam Futhul Ghaib itu kan dijelaskan itu makalah nasihatnya Tuan Syekh gitu ya. Cuma dimanage kan, dipimpin, diarahkan gitu kan. Iya, dikendalikan, hanya dikendalikan. Nggak ada yang bisa menghilangkan itu. Sebenarnya tujuannya itu kebaikan buat kita itu. Kata Tuan Syekh itu dalam Futhul Ghaib, dikatakan kullama jahata nafsaka wa ghalabtaha wa qataltaha bi sayfil mukhalafah ahyahallah. Allah hidupin lagi tuh. Kenapa kok Allah hidupin lagi? Li ta'uda ilal mujahadati liyaktubalaka thawaban daiman. Biar dapat pahala terus kita.
Jadi memerangi nafsu dapat pahala. Gitu. Betul. Cocok, cocok. Betul. Bang, percaya ndak itu hanya dengan perkataan, Bang? Hanya dengan perkataan itu kita bisa merubah air itu atau makanan itu menjadi kristal yang sangat luar biasa loh. Iya nggak? Betul itu ini. Bang. Apa yang disebut ifah qanaah itu karena kemampuan akal mengendalikan syahwat. Itu ifah itu akibatnya. Kemudian yang disebut dengan sabar fajaah itu berarti kemampuan syahwat atau kemampuan akal mengendalikan amarah. Jadi segala yang baik itu sebenarnya adalah hasil pengendalian, bukan pembuangan. Kalau pembuangan bukan manusia nanti. Kalau kita buang daya amarah itu bukan manusia. Kenapa? Begitu lemah, bagaimana dia bisa membela diri? Bagaimana dia punya aku kalau nggak punya gairah? Bagaimana dia bisa melanjutkan keturunan kalau nggak punya syahwat? Bagaimana? Kan begitu. Maka manusia yang sempurna itu, manusia yang anasirnya itu lengkap, unsur-unsurnya lengkap, tetapi yang mengendalikan itu adalah unsur yang tepat, gitu. Daya akal dan daya hati. Gitu. Daya akal dan hati. Hati itu ruhani. Hati itu ada dua, kolbun ruhani, ada kolbun jasmani. Yang kolbun jasmani disebut akal. Nah, dari mana saya nggak ngarang-ngarang juga, ada juga referensi yang mengatakan demikian. Saya kira itu. Dan terakhir ini Kiai, saya mau turun Kiai, silakan dilanjut. Oke. Gimana? Karena ya Mbak Memnya sudah turun jadi mau turun juga gitu. Iya, kayaknya janjian ini, kayaknya nggak janjian ini. Saya curiga ini. Sering begitu memang kebiasaan. Memang kebiasaan setiap harinya begitu. Memang saya sudah paham sudah. Oh begitu ya. Kasihan ini Bang LRS sudah tadi bilang-bilang kayak gitu, malah nuduh-nuduh saya. Mestinya Bang LRS nih, bukan saya.